Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang sama berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata kuliah ekologi kuantitatif yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teori dari kelimpahan spesies dan indeks yang ada dalam diversitas. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk mendiskusikan tentang cara menghitung dari beberapa indeks yang kemarin kita sudah sebutkan pada indeks diversitas. Nah, kalau kita lihat teorinya kemarin, ada beberapa bentuk dari indeks diversitas itu, ya. Yang pertama itu adalah ada indeks metode Rayleigh, Margalef, Mann-Hinnick, Jackknife, Bootstrap, kemudian serial logaritma, ya. Nah, kemudian ada model indeks Simpson, Shannon, Brillouin, McIntosh, Berger-Parker, sampai dengan Jackknife. Nah, dari beberapa yang ini kita akan coba lihat yang saya beri warna putih ini untuk yang kita coba lihat sama-sama untuk cara menghitungnya. Nah, saya kira kalau kalian melihat dari rumus-rumus yang telah diberikan itu sebenarnya sangat mudah, karena dia hanya secara teori kemarin dia hanya berdasarkan pada jumlah individu dan jumlah individu dalam spesies, ya. Jumlah individu, ya, jumlah individu dalam satu spesies, kemudian dia punya jumlah spesies. Nah, itu saja yang kita bisa lihat dari model-model indeks yang ada ini. Nah, baik. Dari sini kemarin teorinya, kalau kita lihat, kalian sudah satu-satu kita bisa hitung ini untuk yang Rayleigh kemarin. Kemudian ada indeks Margalef dan Mann-Hinnick. Nah, kita masuk pada Margalef dan Mann-Hinnick. Nah, saya coba buka di Excel di sini untuk metode yang ini. Kita coba lihat di Excel-nya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa melihat ini bagaimana model dari Margalef ini kemarin. Nah, ini andaikan pada satu wilayah perairan kita mempunyai data masukan seperti ini, ada di tempat 1 dan tempat 2 yang kita beri kode L untuk tempat 1, dan tempat 2 itu adalah daerah A. Yang spesiesnya kita dapatkan macam-macam di sini, ada spesies A sampai dengan M. Yang jumlah spesiesnya itu kurang lebih adalah sekitar 12 jenis. Nah, dari 12 jenis ini, yang kebutuhan dari indeks Margalef ini, dia sebenarnya hanya menghitung dia punya, kalau kita lihat di sini, S kurang 1 dibagi ln N. Nah, S kurang 1 bagi ln N itu, ya, S-nya itu adalah jumlah spesies, dan ln N itu adalah N-nya adalah jumlah total individu. Nah, itu. Dan masing-masing baik Margalef maupun Mann-Hinnick ini rumusnya hampir sama. Nah, dengan demikian, karena itu adalah rumusnya, maka kita bisa lihat berapa jumlah S-nya dan berapa jumlah N-nya. Nah, Margalef kemudian kita masukkan. Nah, S kurang 1 berarti S-nya ada 9 jenis, ya kan? Karena 0 tidak dihitung kan? Walaupun ini ada 12 jenis, tetapi ini dari akumulasi pada 2 daerah yang berbeda. Nah, setelah kita lihat bahwa di tempat L itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis. Ya, berarti dia 9, S kurang 1, 9 kurang 1 bagi ln N. N-nya berapa? Jumlah totalnya 9 tambah 3 dan seterusnya ke bawah, itu nilainya 23. Nah, hasilnya adalah 2,55. Itu untuk di tempat L. Nah, di tempat A demikian halnya, ya. Dilihat berapa jumlahnya. Nah, berapa jumlah dari di tempat A ini. Gitu, ya. Nah,
Untuk yang Manhinik ini dia punya rumus adalah S dibagi akar dari N. Jadi S-nya adalah 9 tadi, baru dibagi dulu, kemudian akar. Akar dari 23 berapa? Akar 23 dihitung, setelah dapat maka totalnya adalah seperti ini. 1, jadi setelah dapat dia punya hasil akar 23, kemudian dibagi ya, 9 bagi akar itu tadi ya, dapat 1,87. Nah, saya kira hitungannya sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi tidak perlu kita pusing dengan hitungan yang seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada indeks jackknife. Kita langsung ke jackknife. Kemarin jackknife secara teori itu adalah dia berhubungan dengan kondisi di mana dia ada organisme asing yang unik ya, yang sangat unik. Uniknya itu kalau umpamanya jumlah spesies yang kita dapatkan dalam satu tempat itu dia bersendirian, jumlahnya hanya 1 atau 2 dari total unit sampling yang kita ambil. Rumusnya ini, jumlah kekayaan jenis yang ada pada molekul jackknife adalah jumlahnya ya, jumlah spesies ditambah dalam kurung jumlah total kuadrannya, total kuadran berapa kuadran yang kita ambil. Jadi pakai kuadran dia ya, dikurang 1 dibagi dengan total kuadran tadi, kemudian kali dengan jumlah spesies unik. Yang ini fungsinya kita menduga berapa jumlah spesies yang ada di dalam yang sebenarnya ada, yang mestinya ada di situ. Karena mungkin pada saat kita sampling itu jumlahnya kita tidak bisa deteksi secara keseluruhan, maka ketika kita dapatkan sesuatu di tempat itu bisa saja jumlahnya bertambah ya dari jumlah spesies yang kita dapat. Nah, ini dia untuk menghitung jumlah spesies yang sesungguhnya. Ya, berapa sebenarnya jumlah spesies yang ada? Coba kita lihat dari cara perhitungannya. Nah, di perhitungan ini andaikan kita ada 10 kuadran yang kita tempatkan ya, kita tempatkan 10 kuadran. Kuadran 1 kita dapatkan jenis A, B, C sampai dengan O. 2 demikian sampai dengan 10. Nah, ingat yang 0 ini adalah nilai yang tidak ada ya. Tidak ada dia punya spesies. Hanya karena totalnya ini adalah 10 kuadran dan di 10 kuadran itu masuk jenis A sampai O tadi. Nah, kita buatkan di dalam tabel masing-masing berapa di kuadran 1 sampai dengan kuadran 10. Nah, dari sini kita akan cari berapa sebenarnya spesies yang langka di dalam ya. Berapa spesies yang langka. Setelah kita periksa datanya ini spesies A. Nah, spesies A itu ternyata cukup banyak dia punya jenis di setiap kuadran yang kita dapatkan. B juga demikian, walaupun ada satu-satu tapi di tempat lain dia cukup banyak, ada 4 sampai 6. Kemudian C juga dilihat, C ini bisa masuk dalam spesies yang bermasalah ya. Nah, ini ada, C ini ada 1. Oh, hanya ini ada 1 tempat, di tempat 2 kemudian tempat 8 juga ada ya. Nah, kemudian di spesies 5 itu juga tidak masuk karena ada beberapa tempat didapatkan walaupun jumlahnya 1. Nah, kemudian di 6 itu hampir didapatkan di semua kuadran. Kemudian di 7, nah 7 yang saya merahkan ini semua hanya 1 tempat kita dapatkan. Kemudian di 8 juga hanya 1 tempat kita dapatkan walaupun jumlahnya 2. Kemudian tempat 9 dia jumlahnya 1. 10 juga jumlahnya 1 ya. Jadi dia masuk pada tempat HIJK ini, jenis HIJK ini karena dia hanya 1 kuadran adanya, kita dapatkan dia masuk dalam kelompok yang unik. Nah, demikian di N, L dan M itu ada beberapa tempat ya. Nah, O lebih-lebih demikian. Nah, kalau demikian adanya, maka ada 5 spesies langka di dalam. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya tadi ya. S-nya berapa? Nah, S-nya itu ada 14 ya, dari total ini kita dapatkan 14 jenis ya. Ditambah dalam kurung S-nya berapa?
S-nya tadi 14 tambah dalam kurung 9 itu adalah jumlah apanya? N kurang berapa tadi? Dia punya ini N kurang 1 dibagi N ya. N kurang 1 dibagi N. Jadi N kurang 1. N-nya berapa jumlahnya semua? N-nya itu tadi N adalah jumlah kuadran. Jadi kuadran ya. Jadi jumlah kuadrannya itu ada 10. Jadi ada 10 kuadran dikurang 1. Jadi 10 kurang 1 dibagi dengan N 10 ya. Nah, N itu kan ada jumlah kuadran kali spesies uniknya. Spesies uniknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita dapatkan nilainya 18,5. Jadi sebenarnya jumlah jenis yang ada di sini bukan 14. Tapi sebenarnya bisa saja ada 18 karena adanya spesies-spesies langka yang ada di dalam tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan seperti ini ya. Jadi dia bisa melihat kekayaan jenis yang ada di dalam suatu tempat gitu ya. Lanjut pada indeks Simpson. Nah, kalau indeks Simpson ini sebenarnya indeks yang sering sekali kalian lihat ya. Karena ini kalau kalian perhatikan dia itu kan rumusnya NI kuadrat dibagi N. Jadi D itu adalah indeks Simpson untuk populasi yang tak berhingga. Nah, kemudian dibagi dengan N ya. Jadi NI-nya itu adalah jumlah spesies KI dikuadratkan dibagi dengan total jumlah individu. Nah, itu ya. Nah, ini kalau dilihat ini rumus apa? Nah, sering sekali kalian menggunakan untuk indeks dominansi ya, Simpson. Dan cukup bagus indeks Simpson ini. Tapi ingat kuadran yang kita pakai itu kemarin jangan lebih kecil dari 30. Jadi harus banyak kuadrannya sehingga populasinya ini bisa mendekati kondisi yang sesungguhnya ya, seperti itu. Nah, kesalahan yang kita lakukan selama ini kita hanya menggunakan 3 kuadran kemudian kita menghitung dengan indeks Simpson. Padahal syaratnya itu dia jumlahnya harus lebih besar dari 30 kuadran. Nah, itu. Ini tidak main-main ini ya. Nah, ini syarat yang diperuntukkan untuk indeks ini. Baik. Rumusnya seperti ini. Tapi kalau untuk populasi yang berhingga rumusnya NI bagi NI kurang 1 per N. Nah, ini jumlah ya, sigma. Ingat sigma itu berarti gabungan dari beberapa NI dan N. Nah, gitu. Coba kita lihat rumusnya. Nah, kita coba lihat, kita operasikan. Andai kita punya jumlah individu yang kita dapatkan dalam satu tempat itu ada spesies A 1 sampai dengan spesies 25. Ada spesies 25 ya. Jumlahnya berapa? Ada untuk spesies 1 itu jumlahnya 752, spesies 2 276 sampai dengan kita dapatkan di spesies 25 itu 1. Nah, dari situ kebutuhannya ini apa? Kebutuhannya dia kan sebenarnya hanya untuk melihat N-nya. N besarnya berapa? N besarnya itu adalah 1996. Dari mana? Dari total ini tadi 752, 276, 154. Nah, itu sudah menghasilkan sigmanya ya, total dari N. Ya. Nah, yang kita mau cari apanya? Nah, yang kita mau cari itu adalah sigma NI-nya. NI-nya itu ya. NI. Jadi NI-nya. Nah, berapa dia punya NI? Nah, NI-nya itu adalah berapa dia? NI per N ya. Nah, ingat tadi di apanya yang dikuadratkan? Nah, dikuadratkan dia punya ini ya. 752 dibagi ya. Nah, itu 1996 ya. Nah, dapat berapa ya? Nah, seperti itu seperti itu ya modelnya. Nah, jadi ini dia dibagi ya, dibagi NI per N, NI-nya per N ya. Jadi dapat kita tuliskan umpamanya seperti 752
dibagi dengan NI per N ya. Lihat. Ini rumusnya. NI kuadrat dibagi N ya. Nah, kalau kita mau kembali ke sini bisa sebenarnya sama dengan 752 dibagi itu kan. Nah, N-nya berapa? Itu hasilnya. Tapi kalau mau jangan yang E28, kita tulis saja supaya 199 per sebentar kita bisa tarik ya langsung. 1996 enter. Nah, itu dapat. Baru bisa kita tarik ini ke bawah. Ya, hitungannya. Nah, itu sama dengan berapa? Nah, tidak perlu dulu. Nah, nanti setelah itu baru kita nilai ini dari total ini ya. Ini masih NI per N-nya. Nah, ini nanti dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan ya. Dikuadratkan. Itu ya. Baru ditarik. Nah, ini dia punya nilai dia ya. Nah, ini nilainya. Nah, seperti itu. Jadi NI per N. Jadi NI kuadratnya itu ya. Ini tadi. Ini NI kuadrat ya. NI-nya dikuadratkan ya. Nah, NI dikuadratkan. Nah, itu. Dapat dia seperti ini. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, itu bisa tinggal dihitung saja ya. Tinggal dihitung berapa dia punya jumlah populasinya. Nah, ini tinggal sama dengan sum. Ya. Nah, ini. Nah, itu 0,18. Nah, itulah dia punya nilai dari sama kan? Ini ya. Nah, ini dia 0,18. Itu dia punya nilai hampir sama dengan yang populasi berhingga ya. Kalau kita pakai yang populasi tidak berhingga tadi, kalau kita masukkan rumus yang ini tadi, dengan ini nilainya hanya selisihnya seperti ini ya. Hanya dibeda di sini. 955 di sini 525. Jadi rumus yang sama sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda antara populasi yang tak berhingga dengan populasi berhingganya. Ya, untuk dia punya hasil. Nah, seperti itu. Kalau saya gunakan yang ini tadi rumusnya, nah ini yang sudah ada di dalam sini ya. Nah, seperti itu. Nah, mudah sekali sebenarnya. Nah, kalau di dalam beberapa model yang kita dapatkan bahwa ketika dia menggunakan ini sebagai nilai dominansi spesies, maka 0,18 itu dia berada di nilai yang sangat kecil, dia punya dominansi ya. Karena semakin dia mendekati 0, semakin dia mendekati nilai 1, maka nilai dominansinya tinggi. Ini dominansinya rendah. Kenapa dominansinya rendah? Karena jumlah spesies yang ada di dalam yang menyusun populasi tadi, yang menyusun populasi ini, menyusun komunitas ini itu cukup beragam. Kecuali memang ada seperti dominansi dari satu spesies, andaikan umpamanya nilai di sini ada puluhan ribu begitu, sedangkan yang lainnya itu kecil. Nah, itu bisa mempengaruhi nilai ini ya, akan mempengaruhi nilai di sini ya. Bisa disimulasikan ya. Hanya di sini tiba-tiba memang bengkak ada 17.000 atau 180.000 seperti itu. Nah, di sini lagi ada 121.000. Nah, gitu. Itu pasti akan berbeda dia punya nilai ya. Nah, ini tinggi sekali ya. Kadang sudah tidak masuk akal dia punya nilai ya, seperti itu. Nah, demikian bisa dilihat dia punya hasil ya. Nah, karena tidak akan mungkin nilainya seperti inilah ya. Nah, itu saya 1000 lebih saja pasti sudah berubah ini.
seperti itu. Pasti ada dominansi di spesies itu. Ini sudah 0,8. Ini sudah 1,2. Jadi tinggi sekali ya. Nah, artinya bahwa itu ada dominansi di tempat itu karena nilainya sudah mendekati 1 atau lebih dari 1. Nah, sementara 0 sampai 1 dia punya range di situ ya. Nah, demikian. Itu tadi ya, itu contoh supaya kalian paham bahwa oh ternyata kalau kita naikkan nilainya dengan adanya satu jenis yang dominan, dipastikan nilai indeksnya itu akan tinggi ya, akan tinggi. Begitu. Nah, itu Simpson. Itu biasa kita gunakan untuk melihat dominansi. Kemudian ada indeks Shannon. Nah, Shannon demikian juga ya. Saya kira Shannon sering sekali kalian pakai untuk melihat keanekaragaman jenis ya. Nah, itu ada PI, lon, PI. Nah, PI itu adalah NI per N seperti tadi ya pada indeks Simpson ya. Kalau Simpson tadi hanya NI per N tapi dikuadratkan. Kalau ini dia PI-nya itu adalah NI per N dibagi kali ln dari NI per N. Nah, gitu. Jadi mudah sekali sebenarnya ya. Nah, kalau ada jenis seperti ini ya, ada data spesies 1 sampai spesies 20 kita dapatkan, maka pada spesies 1 itu kita ada 35 jenis, kemudian setelah itu 26 jenis yang spesies 2 sampai dengan di spesies 20 yang nilainya 1. Nah, sebelum kita mulai ya harus kita tahu berapa totalnya, total individu. Total individu 170 ya N-nya. Berapa S-nya? Ada 20. Nah, tapi untuk S ini tidak digunakan pada indeks ini ya. Dia lebih pada jumlah individu ya dengan jumlah total individu ya dari spesies itu, spesies penyusun. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Yang ini kita harus hitung dia punya total ini. N-nya 170. Sama dengan tadi. 170. PI itu tadi NI per N berarti 35 dibagi 170. 26 bagi 170. Nah, kita dapatkan nilai seperti itu ya. Nah, setelah itu apa lagi? Dari PI tadi. Oh, berarti yang kita butuh tinggal ln PI-nya. Ln PI itu ya 0,20 ini dilonkan ya. Ini dapat ya. Dilonkan ya. Demikian yang ini juga. Nah, ingat tadi adalah ada kata di situ dalam simbol yang menggunakan sigma. Jadi kalau sigma itu berarti semua itu digabungkan nilainya ya, dijumlahkan. Nah, rumusnya tadi adalah PI kali ln PI. Nah, tinggal dimasukkan ini PI ln PI-nya ya. Dapat ini. Jadi PI kali ln PI. Setelah dapat ln PI tadi, tinggal ini kali ini lagi. Jadi ini 0,20 kali min 1,58. Ya, dapat ini. Nah, setelah itu kita dapatkan nilainya min 2,4. Nah, rumusnya itu ingat, dia min ya. Min. Berarti min itu menjadi positif. Berarti nanti ini dia punya nilai adalah positif 2,4. Nah, di dalam beberapa buku rujukan yang kita dapatkan bahwa kalau dia itu besarnya lebih besar dari 3, maka keanekaragamannya itu sangat tinggi ya. Nah, tapi kalau dia itu berada di antara kisaran 1,5 sampai 2,5 itu masih sedang ya. Nah, seperti itu. Makanya dia kalau kita lihat kategorinya ini berarti dia kategorinya masih kategori yang sedang. Jadi keanekaragamannya masih sedang. Saya tidak tahu kalau umpamanya kita tambah jumlah jenisnya ya. Ketika kita tambah jumlah jenisnya 30 jenis yang kita dapatkan, kemudian dia merata distribusinya, itu dipastikan dia punya nilai keanekaragamannya ada di atas 3. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi untuk indeks yang ini, keanekaragaman jenis xenon ini, memang dia sangat sensitif, dia sangat baik untuk melihat organisme yang beraneka ragam ya, karena dia sensitif dengan jumlah jenisnya. Kalau jumlah jenisnya banyak, itu dipastikan dia punya, walaupun dia punya distribusinya tadi tidak terlalu merata, itu kecenderungan untuk jumlahnya dia punya keragaman akan, indeks keanekaragamannya akan baik.
Nah, seperti itu. Nah, itu untuk indeks Shannon. Nah, selanjutnya ada indeks yang namanya Brillouin ya, indeks Brillouin. Nah, tapi sebelumnya bahwa indeks keragaman Shannon ini bisa kita kita uji ya, menggunakan uji analisis varian, yang mana dia kalau datanya itu cukup banyak ya, jadi bisa dianggap bahwa dia punya distribusi itu berada pada distribusi normal ya. Kalau dia punya data itu terdistribusi normal, maka kita bisa uji dengan uji analisis varian. Andaikan seperti ini, ada tempat 1, kemudian tempat 2, tempat 3 yang kondisinya berbeda. Nah, dari 3 tempat ini kita ambil dia punya organisme dalam 30 kuadran, kemudian di tempat 2 juga demikian, di tempat 3 demikian. Itu bisa diuji karena memang dia punya syarat untuk terdistribusinya data secara normal bisa dilakukan. Nah, cara melihat dia punya indeks varian seperti ini. Nanti kita dapat ini baru kemudian kita lanjutkan. Nah, kita uji T ya. Kemudian kita uji beda variansnya. Maka kita dapatkan sebenarnya berapa, apakah di tempat 1 berbeda dengan tempat 2. Apakah di tempat 1 berbeda dengan tempat 3? Apakah di tempat 2 berbeda dengan di tempat 3? Itu bisa dilihat ya. Nah, kita bisa lakukan uji T, uji beda varians ya. Lanjut, ada namanya indeks Brillouin. Nah, tadi kalau untuk indeks Shannon, dia mengharuskan datanya itu terdistribusi secara acak. Artinya kalau terdistribusi acak bahwa pengambilan dari satu tempat itu dia mempunyai peluang yang sama. Nah, di indeks Brillouin ini dia tidak mempersyaratkan organisme itu harus terdistribusi secara acak. Nah, inilah kelebihan dari indeks Brillouin. Nah, kalau data itu tidak terdistribusi acak sampelnya, maka kita bisa menggunakan indeks Brillouin ini. Rumusnya itu ln n yang ada kemudian ada tanda seru itu nanti kita lihat bagaimana itu tanda seru yang dimaksudkan situ. Ini adalah simbol matematis yang nanti akan berpengaruh ketika kita menghitung. Nah, kemudian kurang sigma ln ni, kemudian ada tanda serunya lagi dibagi dengan n. Nah, ini untuk menghitung indeks Brillouin. Nah, coba kita lihat contohnya. Indeks Brillouin ya. Andai kita punya spesies yang kita dapatkan di suatu tempat, itu ada spesies 1 sampai dengan 13 spesies. Jadi ada 13 spesies. Spesies 1 itu ada 17, spesies 2 itu ada 15, spesies 3 itu ada 11 dan seterusnya. Sampai dengan di spesies 13 itu nilainya 1. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ln ni yang kemudian tanda seru tadi? Nah, ini harus dilihat baik-baik ya. Nah, kita harus membuat seperti matriks ya, matriks kita tuliskan karena yang paling tinggi ini kan ada ln 17. Nah, berarti kita harus buat dulu ln 1 itu berapa nilainya, ln 2 itu berapa nilainya, ln 3. Nah, kita tulis ya. Ln 1 berapa? Ln 2, ln 1 kan 0 ya. Ln 2 itu ya, ln 2 itu nilai 0,69, ln 3 nilai 1,098 sampai ln 17 karena total yang paling tinggi itu adalah 17 ya, ln 17. Kita tulis. Ln 17 itu nilainya 2,83 ya, ingat. 2,83. Nah, bagaimana kita ekspresikan ini ni kemudian diberikan kode seru sebagai dari bentuk matematik ini? Saya kira ini model yang sering kita dapatkan di SMA, hitungan-hitungan seperti ini. Nah, kalau dia itu jumlah individunya tadi itu dia berada di spesies 1 tadi 17, berarti ln ni tanda seru itu ini tadi ya. Jadi 1 sampai 17 ini kita jumlahkan. Jadi 0 tambah 0,69 tambah 1,09 tambah 2,83. Nilainya 33,50 dimasukkan di sini. Nah, itulah ln ni-nya ya. Paham ya? 15. Berarti dari 1 sampai dengan 15 ditambah. Nilainya 27. Masukkan di sini. Ya, kemudian yang 11.
1 sampai 11 dapat 17 ya. Jumlahkan ini, jumlahkan ya. Dari lon 1 tambah lon 2, lon 3, lon 4, lon 5 sampai dengan lon 11. Nah, kemudian begitu pula yang satu. Kalau satu kan 0 ya. Ya ditulisin 0. Kemudian yang 2 ya 0 tambah ini 0,69. Nah, setelah itu apa? Dihitung dia punya sigma berapa? 33 tambah 27 tambah 17 dapat 92. Nah, sudah terpenuhi semua kebutuhan untuk kita mengoperasikan formula yang ada. Nah, seperti itu. Rumusnya ln n tadi, ln n-nya berapa? Nah, itu. Nah, masih ada yang harus kalian lihat. N-nya berapa? 67. Nah, kalau 67 berarti bukan sampai 17 saja tadi, sampai 67. Karena dia punya syaratnya tadi itu kita mau menghitung ini, dia minta ln n. N itu adalah total jumlah n yang kita dapatkan ya. Nah, ini tadi 17 tambah 15 tambah 11 67. Berarti di situ kita harus hitung ini. Kita akumulasikan semua nilainya ini. Dari ln 67 itu adalah ini 217. Nah, dari situ baru bisa kita menghitung. Nah, berapa? Nah, coba kita lihat rumusnya ini. Jadi totalnya tadi ln n-nya itu adalah 217 ya, 217. Nah, ini dipindahkan di sini dari nilai yang ada di sini ya. Nah, kita hitung tadi 1 sampai 67 dapat seperti yang tadi 17 ya. Nah, jadi 217. Jadi tinggal dimasukkan 217 kurang sigma ln NI. Nah, itu. Sigma ln NI dibagi dengan N-nya. N-nya tadi ada berapa? Ada 67. Nah, ini NI ya. Jumlah ln NI. Nah, ini tadi. Dari sini. 92 ya. Ini ln NI-nya ya. 92. Nah, sudah kita dapatkan hasilnya. Hasilnya 1,87 ya, seperti itu. Ini tidak terlalu susah. Tinggal bagaimana kita bisa melihat model matematis tadi itu kita coba sederhanakan dan pada akhirnya kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, itu untuk Brillouin. Nah, kalau ingat kalau syaratnya bahwa dia tidak terdistribusi acak, apakah dia mengelompok ya atau seragam, maka kita bisa menggunakan Mackintosh, Brillouin ini ya untuk kita menghitung dia punya indeks keragaman spesiesnya. Kemudian ada Mackintosh ya. Nah, Mackintosh ini dia modelnya dia berdasarkan jarak ya, berdasarkan jarak. Nah, kemarin secara teori maaf saya harus sampaikan ini secara teori kita coba bandingkan Shannon dan Brillouin. Kelihatan sekali bahwa kalau Brillouin itu kita gunakan ya sampai 1 2 3. Nah, yang jumlahnya 10, yang sama-sama 10 jumlahnya ya. Nah, ini sampel 1 dan sampel 2 yang sama-sama 10 itu dia punya indeks Shannon tetap 2,3 ya. Tapi Brillouin dia berubah. Karena di sini A-nya itu jumlah individunya 10 semua sedangkan di sampel 2-nya 5. Di sini 2,3 tetap 2,3 sedangkan di Brillouin 2,13. Dia akan turun karena dia dipengaruhi juga oleh jumlah individu dalam spesies. Nah, itu bedanya. Dia tetap sama ini. Padahal sebenarnya beda dia punya jumlah. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan yang jumlahnya individunya sedikit, padahal jumlah jumlah N-nya sama. Ini ada 50, di sini juga 50 totalnya. Di sini 2,3, di sini 1,61. Dia tidak sensitif ya. Nah, itu. Nah, padahal sama dia punya jumlah totalnya. Nah, di sini 2,01, sini 1,46, lebih jauh lagi dia ya. Seperti itu. Nah, jadi dia dipengaruhi oleh dua-dua ya, dipengaruhi oleh jumlah N-nya ya, N-nya, kemudian jumlah jenisnya. Nah, lanjut. Tadi kita sudah sampai di Mackintosh. Mackintosh ini dia berdasarkan jarak ya. Jadi jarak. Nah, jadi pakai akar. Nah, kalau kita pakai jarak itu biasa dia Euclidean namanya ya, jarak Euclidean ya. Nah, sehingga dia biasa pakai akar. Nah, jadi
dia untuk menghitung ini adalah U sama dengan akar sigma NI kuadrat. Nah, mudah sekali ini. Nah, mudah sekali ya. Andai kita dapat di satu tempat, jumlahnya 17, 5 sampai dengan ini, nah McIntosh-nya berapa? Nah, itu tinggal dilihat indeks McIntosh tadi adalah, dia melihat N-nya ya. Lihat sini N-nya. Nah, NI ya, NI kuadrat. Jadi NI kuadrat baru diakarkan, jadi totalkan baru dikuadratkan. Nah, ini mudah sekali ini ya. Kita dapatkan 67 ya. Jadi 17, ini NI-nya 15, 11. Totalnya berapa? 67. Nah, 67 ini kemudian dikuadratkan ya, dikuadratkan. Nah, maka kita dapatkan dia punya nilai ya. Ingat, jadi NI kuadratnya ya. Nah, setelah kita dapatkan itu, ini tadi ya, 17 dikuadratkan, 15 dikuadratkan, 11 dikuadratkan, 4 dikuadratkan, sampai dengan totalnya ini dikuadratkan ya. Jadi ini. Jadi akar dari 705 dapat 26. Nah, seperti itu. Nah, untuk kita dapatkan dominansinya, itu bisa kita lanjutkan ya. Dari situ tadi ada rumusnya. Nah, N kurang U dibagi N kurang akar N. Nah, ini lebih mudah lagi. Jadi U-nya kita sudah dapat, ini tadi 26. N-nya tadi ada berapa? Nah, N-nya tadi ada ini ya. Ini jumlah N-nya, ini ya. Jadi 67 ya. Di 67 kurang U, ya toh? 67 kurang U-nya dibagi dengan 67 kurang akar dari 67. Nah, ini ya. Jadi dia fokusnya pada jumlah individunya. Nah, maka kita dapatkan dia punya dominansi 0,68. Nah, di sini ada dominansi dari beberapa spesies ya. Ada spesies 1, 2, dan 3 yang nilainya lebih besar dari beberapa yang lain. Ini ada 289, 225, 121. Ini kan kemudian hampir sama dia punya jumlah. Nah, inilah yang mempengaruhi sehingga dia punya nilai dominansi ada di atas 0,5. Artinya sudah mulai tinggi dominansinya. Ini cukup bagus sebenarnya untuk kita melihat indeks dominansi selain indeks dominansi yang tadi kita sebutkan pada Simpson. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah Berger-Parker. Untuk Berger-Parker ini dia melihat jumlah yang paling besar, yang dominan. Jadi ini juga pengukuran tingkat dominansi sederhana tapi cukup bagus untuk melihat indeks dominansi ya. Nah, jadi rumusnya itu adalah ini N dibagi N max, selesai. Jadi mudah sekali. Jadi N totalnya dilihat berapa N yang paling maksimum di individu dalam spesies penyusunnya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat. Jadi ada 4 tempat ini, kita coba perhatikan mana tempat-tempat yang di stasiun 1 yang punya N besar. Nah, N yang paling besar dari spesies penyusun ini kan ada dari spesies A sampai M. Nah, kita lihat ternyata di tempat 1, spesies yang penyusun yang paling besar itu ada di spesies B, 3487. Ini yang kita pakai. Tadi dikatakan bahwa berapa? N-nya, N total dibagi N max. N max-nya tadi. Ya. Ini N max-nya. 3487. Jadi 484 jadi totalnya ini 394 tambah 3487 sampai dengan 2 ditambah 2 itu nilai 4884. Jadi tinggal dibagi. Ini 4884 dibagi 3487 dapat dia seperti ini. Itulah indeks Berger-Parker-nya. Nah, tapi kita bisa lihat dia punya karena ini nilai ini masih susah untuk diprediksi, masih dalam bentuk yang indeks Berger. Nah, bisa kita coba dihitung untuk melihat skalanya, untuk melihat apakah dia ini berada di rentan 0 sampai 1. Ya. Nah, 0 dia mendekati 1 itu berarti dia punya dominansi tinggi, ya. Nah, kita buatkan dalam resiprokalnya ya. Artinya dilihat untuk dibawa ke dalam skala itu tadi. Maka ini tinggal dimasukkan dia punya nilai dibagi. 1 bagi dengan ini tadi, nilai ini ya. Nah, maka kita dapatkan 0,71.
demikian yang lainnya. Nah, di tempat 2 demikian, yang paling tinggi di spesies B 5681, tulis. Nah, totalnya 8965 dibagi 5681 dapat 1,57 dibagi seper dari 157 ini 0,63. Nah, kelihatan bahwa dari 5 tempat yang kita tempatkan ini ada dominasi yang tinggi ya di beberapa tempat. Itu kelihatan seperti di sini tinggi dia punya dominasi. Makanya dia punya nilai cukup tinggi 0,7. Bandingkan dengan tempat yang hampir dia punya pola itu dia lebih seragam, dia punya data. Artinya gini, A sampai dengan M ini, spesies M itu dia punya jumlah spesies penyusunnya itu hampir sama. Kalau dia hampir sama maka dia pasti nilainya di bawah dari 0,5. Artinya hampir tidak ada dominasi ketika kita buat dalam resiprokal tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa nanti kita cobakan kalau nanti saya akan berikan contohnya. Kemudian hitungannya masing-masing ya. Dicoba dari beberapa yang saya sebutkan tadi pada contoh dari Margalef, Jackknife, Simpson, Shannon, Birloin, McIntosh, Berger Parker, ya seperti itu nanti. Demikian untuk hari ini kita cukupkan, kemudian nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.